Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan netizen ya, beberapa netizen dari ini saya kutip dari akun TikTok ya, di mana antara Mbak Novi Bule dengan salah satu akun pecel lele di TikTok ya. Ini saling sentil saudara-saudara. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Gue mau menanggapi videonya Mbak Pecel Lele ini, dimana dia nge-stitch salah satu video gue. Tapi sayang gue nggak bisa nge-stitch balik video dia karena akunnya di setting nggak bisa di-stitch. Kenapa Mbak Pecel Lele? Takut ya video-video lu gue stitch balik. Gini ya Mbak Pecel Lele, gue coba jelasin untuk yang ketiga kalinya. Ya mudah-mudahan sih lu paham ya dengan penjelasan gue yang terakhir ini. Tapi kalau lu nggak paham juga ya sudahlah, gue memaklumi gitu ya. Alasan gua, Guntur Romli, Arya Bima, Masinton Pasaribu, TB Hasanuddin, dan lain-lain kader PDI Perjuangan pada saat itu membela seorang Jokowi terkait isu ijazah palsu. Karena pada saat itu kami semua belum melihat borok dan bobroknya seorang Jokowi. Kami masih melihat Jokowi sosok yang baik, yang patuh terhadap demokrasi dan konstitusi. Jadi, dengan kami belum melihat borok kebobrokannya seorang Jokowi pada saat itu, kami percaya aja tuh ketika Jokowi dicalonkan menjadi wali kota, gubernur, dan presiden 2 periode, menyerahkan salah satu syarat untuk maju, yaitu fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir. Nah, kita sama-sama tahu juga dong Mbak Pecel Lele, bahwa ijazah berkas-berkas yang sudah dilegalisir itu adalah sebagai bukti keaslian suatu ijazah atau berkas-berkas. Jadi buat kami pada saat itu udah cukup dengan Jokowi menyerahkan fotokopi ijazah dari mulai SD sampai kuliah sampai terakhirnya yang sudah dilegalisir. Kami menganggap ya sudah itu sebagai bukti bahwa Jokowi ijazahnya asli. Tetapi perlahan tapi pasti keburukan, kebobrokan Jokowi mulai tercium, terutama menjelang Pilpres atau Pemilu 2024. Disitulah kami mulai mengendus kebobrokan Jokowi. Apalagi ketika seorang Jokowi membiarkan anaknya si Gibran melanggar ADART PDI Perjuangan, di mana Jokowi membiarkan Gibran maju sebagai cawapresnya Pak Prabowo dari partai lain, yang jelas itu suatu pelanggaran dalam ADART. Wajar dong ketika dia melanggar kami mengatakan bahwa Jokowi Gibran adalah pengkhianat dari PDI Perjuangan. Dan sekarang muncul nih isu lagi masalah ijazahnya Jokowi palsu. Terus lu meminta PDI Perjuangan bertanggung jawab. Kalau misalnya kalau misalnya ijazah Jokowi palsu, artinya PDI Perjuangan pun kena prank. Dan lo harusnya paham ya, apa sih yang gak bisa dilakukan di Indonesia? Undang-undang aja bisa dirubah ya. Ketika punya uang, apalagi punya jabatan, punya kekuasaan, hanya untuk mendapatkan stempel legalisir, itu hal yang mudah Mbak Pecel Lele. Iya, itulah dia saudara-saudara pernyataannya, kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta kepada para menterinya, itu Kabinet Merah Putih ya, untuk merapatkan barisan. Hal tersebut disampaikan Prabowo kepada Menko PM Muhaimin, yaitu Muhaimin Iskandar atau Caimin, melalui sambungan telepon Minggu 20 April 2025 malam. Hal tersebut disampaikan Prabowo kepada Menko PM Muhaimin Iskandar atau Caimin melalui sambungan telepon pada Minggu 20 April 2025 pada malam hari ya. Nah, lalu saudara-saudara, ketika Prabowo menelpon, Caimin sedang menggelar acara halal bihalal di mana sejumlah menteri dan wamen Prabowo hadir. Tadi Pak Presiden juga menelpon saya menyampaikan selamat halal bihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan. Kata Caimin itu di rumah dinasnya Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Nah, lalu saudara-saudara,
Caimin menjelaskan dirinya sebenarnya mengundang Prabowo untuk ikut acara halal bil halal di kediamannya. Namun Prabowo tidak bisa hadir. Ketua Harian Partai Gerindra yaitu Sumidasko Ahmad pun tampak hadir dalam halal bil halal ini. Cuma mengucapkan selamat acara dalam hari ini, beliau Prabowo tidak bisa hadir. Iya. Dan saudara-saudara di sini juga dikatakan bahwa berdasarkan laporan investigasi Tempo, di sini juga dikatakan bahwa anak sematawayang Presiden Prabowo Subianto yaitu Ragowo Hadi Prasetyo Jojo Hadikusumo atau Didit menjadi salah satu pengurus yayasan yang mengelola dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, program makan bergizi gratis atau MBG di Kebayunan, Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat. Berdasarkan laporan investigasi Tempo berjudul Keluarga dan Kroni Prabowo dalam proyek makan bergizi gratis, edisi Minggu 20 April 2025. Dokumen Badan Gizi Nasional atau BGN ya saudara-saudara menyebutkan profil SPPG Kebayunan sebagai PT GSI, lembar presentasi yang berasal dari Direktorat Jenderal Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian atau Kementan menerangkan identitas PT GSI. Dan mengacu pada presentasi itu, SPPG Kebayunan dimiliki oleh PT GSI Kebayunan yang merupakan entitas usaha di bawah Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN. Yayasan GSN sendiri didirikan oleh Prabowo, di mana dia tercatat sebagai ketua pembina. Iya. Baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Mbak Novi Bule ya, dan juga menyentil dari salah satu netizen Pecel Lele, dan juga kita sudah membahas tentang gimana Prabowo menelpon Caimin. Lalu di sini kita membahas juga tentang nama anak Prabowo muncul sebagai pengurus yayasan yang kelola dapur MBG. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.